Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-an uridu an nashrah lakum anil mawdu' at-ta'lim al-mufradat fil lughah al-arabiyyah. Awalan hayya bina nashkuruhu ala Allah ta'ala azza wa jal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih bisa menghirup udara di dunia ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, baik para pemirsa, YouTubers ataupun semua yang menonton ini, pada pertemuan kali ini saya Zainal Arifin akan membahas dan menjelaskan teknik pembelajaran mufrodat dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, oke, setelah tadi saya membaca dari beberapa referensi yang sudah saya simpulkan mengenai pembelajaran mufrodat bahasa Arab, tentunya memiliki indikator-indikator capaian yang harus bisa dicapai oleh seorang guru ketika mengajarkan mufrodat tersebut. Nah, sehingga di sini saya kutip beberapa tokoh referensi bahwasanya menurut Al-Khuldi dulu ya, kita harus tahu dulu sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya seorang guru harus tahu dulu sehingga mufrodat yang kita ajarkan kepada siswa itu betul-betul mencapai indikator dari pembelajaran tersebut. Nah, menurut Al-Khuldi sendiri di dalam bukunya mengatakan bahwasanya mufrodat itu merupakan satuan bahasa terkecil yang berdiri sendiri, baik imbuhan maupun kata dasar. Nah, itu salah satu kutipan mengenai pengertian mufrodat. Sehingga seorang guru ketika mengajarkan mufrodat tahu, oh, jadi mufrodat itu merupakan kata dasar ataupun kata yang bisa berdiri sendiri, sehingga mufrodat ini bisa dipakai untuk imbuhan, untuk kata kerja, untuk fi'il, untuk isim dan lain sebagainya. Nah, lalu indikator tujuannya seperti apa? Nah, sebelum ke teknik penerapan pembelajaran mufrodat bahasa Arab, kita harus tahu dulu nih indikator-indikator capaian dalam pembelajaran mufrodat. Karena hakikat pembelajaran mufrodat ini bukan hanya sekedar kita mentransfer kata atau mufrodat dari otak kita ke siswa, tetapi kita juga harus mengarahkan siswa itu agar bisa melafalkannya, agar bisa mengucapkannya, agar bisa menuliskannya, agar bisa penggunaannya dengan baik dan benar, sehingga dia bisa menyusun sebuah kalimat dengan beberapa mufrodat secara baik dan benar. Nah, itu merupakan indikator-indikator sehingga seorang guru ketika mengajarkan mufrodat tidak hanya dengan satu teknik, tidak hanya dengan satu media, tapi berbagai media. Nah, itulah yang harus seorang guru kembangkan lagi mengenai kompetensi pedagogiknya. Oke, kita tadi sudah tujuan udah hafal ya, kita langsung ke penerapan tekniknya ya. Ini saya tulis beberapa teknik ya, cara atau kesimpulan agar memudahkan ketika presentasi, karena ketika kita akan mengajar, kita juga harus punya catatan kecil agar kita itu bisa menguasai bagaimana pembelajaran itu berhasil atau tidaknya. Nah, oke, ketika kita akan mengajarkan mufrodat berbahasa Arab, maka seorang guru tentunya harus memiliki media dulu. Kita pikirkan dulu media. Medianya banyak sekali untuk pembelajaran mufrodat ini. Ada media gambar, ada media gerakan, ada media tulisan, dan lain sebagainya. Nah, media-media ini adalah sebagai jembatan untuk kita belajar, untuk kita mengajarkan mufrodat ke anak-anak kita, sehingga pembelajaran mufrodat ini bisa tercapai dengan baik dan benar. Nah, ketika seorang guru sudah memasuki kelas, misalkan kita ambil contoh MTS kelas 7 ya. Jadi ini masih dasar pembelajaran mufrodatnya. Pembendaharaan katanya pun masih dikatakan di bawah standar karena mungkin
masih antara sekitar 500 sampai 1000 mufrodat berbahasa Arab itu dalam capaian MTS. Nah, ketika dalam pembelajaran MTS misalkan ya kelas 7 atau kelas 1 kelas 1 MTS masih dasar, seorang guru harus bisa menjembatani siswanya agar bisa menghafal mufrodat, agar bisa mengembangkan mufrodat yang udah dia kuasai, sehingga penggunaan mufrodat ini bisa bermakna dalam sebuah kalimat. Nah, ketika guru udah mulai masuki kelas, maka guru sebelum mulai pembelajaran, guru terutama tentunya harus menjelaskan sekilas atau istilahnya selayang pandang atau secara sekilas saja lah, bahwasanya kita fi hadal yaum nuridu an nata'allam anil maudu. Misalkan dalam materi kelas 7 itu ada hiwar, ada atau ta'aruf, ada ta'aruf. Nah, dalam materi-materi tersebut at-ta'aruf, hiwar, atau ada watul bait misalkan ada. Nah, itu pasti banyak mufradat yang mereka baru ketahui, sehingga guru bisa menuliskan, kalau medianya media papan tulis ya, bisa menuliskan dulu terlebih dahulu mufradat yang baru. Misalkan kita tentang adawatul madrasah, misalkan dalam madrasah itu kita pertama tulisnya mistorotun. Nah, mistorotun ini atau penggaris, ini salah satu media, jadi kita bisa tunjukkan langsung barang realnya. Atau kolamun ini kita bisa tunjukkan langsung kepada siswa, sehingga siswa itu tidak keliru lagi, oh yang ini kolamun, kalau yang ini mistorotun, sehingga seperti itu. Nah, untuk mencapai itu maka seorang guru harus bisa menerapkan media-media dengan baik dan benar, baik media tulisan, media gambar, ataupun media gerakan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ketika seorang guru sudah memberikan mufrodat baru, lalu bisa dengan menunjukkan bendanya seperti tadi mistorotun ditunjukkan langsung, maka setelah itu guru pun harus membimbing siswanya atau muridnya untuk melafalkan dan menuliskan mufrodat tersebut secara baik benar dengan beberapa kaidah bahasa Arab. Nah, ketika sudah baik benar dengan beberapa kaidah bahasa Arab, maka seorang guru membimbing muridnya untuk bisa melafalkannya. Sudah menulisnya dengan baik, dia hafal, maka lafalkan dengan makharijul huruf yang tepat, sehingga dia betul-betul tahu. Misalkan mistorotun, nah disitu mim, sin, to, ro, dan ta marbutoh, dia harus tahu huruf to gimana, huruf ta gimana, huruf sin gimana, sehingga pelafalannya itu fasih, baik, dan benar. Nah, ketika sudah dibimbing, sudah bisa mencapai indikator-indikator pelafalan yang fasih, baik, dan benar, menuliskannya sudah bisa, maka guru mulai memberikan contoh dalam beberapa kalimat. Atau misalkan seperti ini, al-misal hadza qalamun. Nah, ini contoh sederhana ya. Mungkin bisa misalkan akhudtu qalamun fis sauq, misalkan seperti itu bisa, atau yang lainnya. Nah, ini misalkan kita pakai contoh sederhana hadza qalamun. Nah, contoh seperti ini kita bisa tuliskan di dalam papan tulis, misalkan ada tersedia papan tulis, kita bisa terapkan di situ. Lalu setelah itu kita berikan soal latihan kepada siswa agar bisa menerapkan mufrodat yang qalamun ini dibuat sebuah kalimat sederhana selain yang kita contohkan. Nah, seperti itu. Setelah murid bisa menggunakan kalimat dengan baik dan benar, tentunya mufrodat yang tadi pun tidak luput untuk dihafal, sehingga penggunaannya dan pembendaharaan mufrodatnya itu bisa meningkat walaupun misalkan sedikit demi sedikit. Nah, oke, ketika sudah mulai diterapkan beberapa mufrodat, hasil atau evaluasi dari tes pengujian mufrodat ini banyak sekali ragamnya. Ketika misalkan seorang guru mau menguji ini anak berhasil nggak nih
dalam pembelajaran mufradat itu banyak sekali caranya. Bisa dengan menggunakan soal-soal mufradat yang seperti biasa yang digarisbawahi, ataupun bisa dengan menggunakan kata sinonim, antonim, atau yang lain sebagainya. Nah, uji hasil atau pembelajaran dari mufradat ini kita bisa evaluasi dengan soal-soal berikut. Misalkan kata towilun. Nah, kata towil itu misalkan sinonimnya apa? Nah, atau antonimnya apa? Seperti itu. Kafir, misalkan antonimnya apa? Kolil. Nah, itu pun bisa dilakukan secara kontinu untuk mengevaluasi bagaimana pembelajaran pada hari itu ataupun nanti menjelang ujian semester. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya pembelajaran mufrodat itu tentunya harus sekali banyak media yang digunakan, karena mufrodat ini sendiri beragam-ragam dalam bentuknya, dalam pelafalannya, sehingga seorang guru harus terus mengeksplor, harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya agar murid itu tidak merasa bosan. Oke, yakfi hadza minni, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan sangat kurangnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.